Shalom. Pendeta dan Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita mulai ibadah kita Minggu pagi ini. Mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami mohon kepadamu,
Peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan, hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, mari kita bernyanyi. Syarat dengan dosa
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Persembahan pujian dari Punguan Ina.
puji Tuhan, mari kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 12. Marilah kita baca secara responsoria dari kami ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, "Di mana Allahmu?" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Persembahan pujian dari remaja. Persembahan pujian dari Naposon.
kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari Punguan Lansia dan keluarga.
persembahan pujian dari Punguan Abang.
dengarkan warta jemaat. Salam. Oras. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 22 Juni 2025. Satu Romawi umum. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Topik minggu, Yesus menaklukkan roh jahat. Kita luhut Yesus do todi na jahat. Dua, warta pertama dan kedua pemberkatan pernikahan. Akan menerima pemberkatan pernikahan Desi Apenita Bursilain, anak dari Bapak Manarsar Silain, Ibu Ratna Sartika Dewi Bursegian, yang beralamat di Jalan Kesenangan 3, Blok E, nomor 274 BTP, Jemaat Wilayah 3, HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang, Distrik 17 Indonesia bagian Timur, dengan Andi Hoki Maruli Hutasoid, anak dari Bapak Mostar Hutasoid, Ibu Nurhaida Boru Sihombing, yang beralamat di Panji Porsea, HKBP Panji Porsea, Resort Jetun, Distrik 6 Dairi, pada hari Sabtu 28 Juni 2025. Porsea, Resort Jetun, Distrik 6 Dairi, kiranya Tuhan memberkati. 3. Kebaktian Wilayah 1. Gereja akan melaksanakan ibadah kebaktian Wilayah 1 pada hari Selasa 24 Juni 2025 masuk pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah keluarga Amang D. Sitorus SE, Inang MCN Boru Panjaitan, beralamat di Taman Sudiang Indah Blok C3 nomor 8. Diharapkan kehadiran jemaat Wilayah 1, Parhalado dan keluarga di kegiatan tersebut. 4. Undangan pemberkatan pernikahan Pendeta JFO Hutapea STH. Gereja kita menerima undangan pemberkatan pernikahan dan pesta adat Pendeta Johannes Fernando Oluan Hutapea STH, Pendeta HKBP Kendari Resort Tamarunang, anak dari keluarga Sintua J. Hutapea, Inang M. Boru Sihombing, dan Kathleen Graciela Boru Panjaitan AMD, Boruni Amata L. Panjaitan SE, Situa R. Boru Hutapea SP, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Juni 2025 di Gereja HKBP Bandung Resort Riau Marta Dinata. Sehubungan dengan itu, Pendeta HKBP Resort Tamarunang, Amang Pendeta TD Senturi STH akan berangkat menghadiri undangan tersebut pada hari Kamis 28 Juni 2025 dan kembali ke Makassar pada hari Senin 30 Juni 2025. Marilah kita doakan kiranya acara pernikahan tersebut berjalan dengan baik. 5. Tumpah atau amplop untuk Pendeta JFO Hutapea STH. Di ibadah hari ini 22 Juni 2025, kita akan membawa amplop ke depan untuk Pendeta JFO Hutapea STH. Marilah kita memberi dengan sukacita. 5. Calon sintua baru. Di ibadah minggu ini, setelah pembacaan warta jemaat gereja akan memperkenalkan calon sintua baru dari wilayah 2, yaitu Inang Rapiana Boru Purba, istri dari Bapak YFH Sitorus, kiranya Tuhan memberkati. 7. Pertemuan remaja HKBP Tamarunang. Gereja melalui sesi remaja HKBP Tamarunang akan melaksanakan pertemuan dengan seluruh remaja gereja kita pada hari ini Minggu 22 Juni 2025
setelah ibadah minggu bertempat di gedung sekolah minggu, diharapkan kehadiran seluruh remaja gereja kita di kegiatan tersebut. 8. Pembagian proposal pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang. Gereja melalui panitia pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang akan membagikan proposal pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang kepada seluruh jemaat dan juga kepada donatur, partisipan, instansi, perusahaan melalui jemaat gereja kita. 9. Buku panduan operasional tahun 2025 HKBP Tamarunang. Gereja kita melalui sintua wilayah masing-masing akan membagikan buku panduan operasional dan pelaksanaan huria dan sesi kategorial tahun 2025 kepada seluruh jemaat. 10. Basar operasional gereja. Pada hari Minggu 29 Juni 2025 akan datang gereja melalui jemaat wilayah 2 akan mengadakan basar untuk mendukung operasional gereja. Marilah kita turut berpartisipasi di basar tersebut. 11. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit, yang pertama Augusta Christine Boru Sianipar Naposo, wilayah 3 perawatan di rumah. 2. Amang E Sianipar, wilayah 3 perawatan di rumah. 3. Amang Dr. Andus M. Panjaitan MM, wilayah 3 perawatan di rumah. 12. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai 22 Juni. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun, yang pertama Amang Arion Tanda Bakara, tanggal lahir 16 Juni 1969, wilayah 1. 2. Felicia Olivia Boru Ginting, anak sekolah minggu, 16 Juni 2017, wilayah 2. 3. Trisia Dahlia Naserep Boru Sitorus, anak sekolah minggu, 17 Juni 2021, wilayah 1. 4. Jusnita Rosida Boru Lumban Tobing, tanggal lahir 17 Juni 1992, wilayah 3. 5. Stefani Artalia Boru Saragi, Naposo Bulung, 18 Juni 2008, wilayah 2. 6. Inang Sintua Nurma Boru Sigalingging, 20 Juni 1963, wilayah 1. 7. Amang Felix Sahat Andika Panjaitan SEAK, 20 Juni 1988, wilayah 2. 8. Jesslyn Ellen Kesi Boru Sumbayak, anak sekolah minggu, 20 Juni 2020, wilayah 2. 9. Gwyn Aurorit Boru Sitorus, anak sekolah minggu, 20 Juni 2022, wilayah 1. 10. Repiano Evander Mora Siregar, anak sekolah minggu, 21 Juni 2021, wilayah 3. 11. Clarisma Regina Meliana Boru Nenggolan, anak sekolah minggu, 21 Juni 2014, wilayah 3. 12. Inang Donna Boru Silain SST MKes, 21 Juni 1972, wilayah 3. 13. Amang Arifin Nadiat, 22 Juni 1972, wilayah 1. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 13. Ulang tahun pernikahan.
Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 16 sampai 22 Juni. Jemaat yang merayakan tidak ada, kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. Jemaat yang datang dalam ibadah. Yang pertama, ibadah Minggu 15 Juni 2025, ibadah umum jumlah 115 orang. 2 Minggu 15 Juni 2025, ibadah Minggu anak sekolah Minggu 57 orang. 3 Selasa 17 Juni 2025, kebaktian wilayah 3 di keluarga Amang Erna Hampun, Inang YK Boru Butar-Butar 28 orang. 4 Jumat 20 Juni 2025, PHD Ama Ina di Gereja HKBP Tamarunang 22 orang. 2 Romawi Kewangan. Kewangan gereja kita dapat kita lihat di lembar kewangan yang ada pada kita masing-masing dan di layar LCD. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Pinasahat matu inang Boru Purba, Rabdo keluarga, Sapata Daud diri, calon situa. Shalom. Horas ma dihita saluhutna, horas ma amanginang. Sekali lagi kami mau memperkenalkan diri, di mana tadi sudah diwartakan bahwa kami terpilih menjadi calon situa di HKBP Tamarunang. Nama saya Rapiana Purba, Boru Purba, Nyonya YFH Sitorus. Puji Tuhan, kami terpilih sebagai calon situa di HKBP Tamarunang oleh Amang Pendeta dan Parhalado dan Wilayah 2. Yang kami hormati Amang TD Sianturi, Pendeta Amang TD Sianturi, yang kami hormati seluruh Parhalado HKBP Tamarunang, yang kami hormati Amanginang seluruhnya, dan yang kami kasihi Naposo dan sekolah minggu. Kami akan berusaha dan kami akan memakai hidup kami, hati kami untuk melayani di HKBP Tamarunang ini. Kami mohon Amanginang dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang, kami mohon doa dan dukungannya, kiranya kami dimampukan menjadi pelayan di gereja ini sesuai dengan aturan yang berlaku di HKBP Tamarunang dan di HKBP secara umumnya. Kiranya doa dan dukungan dari Amang Inang semua boleh menguatkan kami sehingga pelayanan kami boleh menjadi pelayanan yang disukakan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikianlah perkenalan kami pada siang hari ini, pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan horas. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP
nomor 28 ayat 1 dan seterusnya, sekaligus mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Firman Tuhan Allah, sumber kehidupan, damai dan senang, sumber sukacita dan melipur lara bagi yang resah. Tuhan Maha Kuasa, Juru Selamat manusia dari kuasa dosa. Semua rancangannya sebelum dunia diciptakannya, makna semua kurban penebusan dosa digenapinya. Janji keselamatannya digenapi Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Sudah tersedia kasih dan rahmat-Nya, kemurahan-Nya. Yesus disalibkan, kurban penebusan dosa manusia. Salam hormat baginya dari umat yang percaya, yang diselamatkannya. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu kita pada hari ini, di minggu yang pertama setelah Trinitatis, yaitu yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-39. Kalau boleh saya mengajak kita
Kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan memulai dari ayat yang ke-26. Kita akan memulainya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ayat 30. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Bisa diulangi ayat 31. Lalu ayat 32. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Ayat 34. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, iya, demikian firman Tuhan. Shalom. Mungkin kita agak bingung tadi, ada percampuran tulisan. Ya, saya membaca Alkitab terjemahan TB1, mungkin yang dituliskan adalah TB2, tetapi tidak mengurangi makna sesungguhnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu saat ini kita telah masuk ke minggu yang pertama setelah Trinitatis, dan topik di minggu kita pada saat ini adalah Yesus menaklukkan roh jahat. Di dalam bahasa Batak, didok, kita luhun Yesus todi
Najahat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi, ada seorang anak kecil di mana ketika dia nakal, maka dia dihukum oleh orang tuanya. Ketika dihukum oleh orang tuanya, dia dimasukkan ke dalam sebuah gudang yang gelap. Ya, ketika dia dimasukkan ke dalam gudang itu, saat itu gudang itu masih ada cahaya, masih hidup lampunya. Tetapi ketika gudang itu dimatikan lampunya, maka begitu kuatnya tangis dari anak yang dihukum tersebut. Ketika dia menangis melihat semuanya, orang tuanya hanya terdiam mendengar. Akhirnya ketika orang tuanya bertanya dari luar, "Apakah kamu sudah bertobat?" Iya. Lantas si anak mengatakan, "Papa, maafkan aku. Papa, maafkan aku. Papa, maafkan aku." Ketika orang tuanya mendengar itu, maka orang tuanya membuka itu pintu. Ketika dibuka pintu, maka yang pertama kali masuk bukanlah orang tuanya, tetapi yang pertama kali masuk adalah cahaya yang masuk lewat pintu tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu kita pada saat ini, kita bisa melihat bagaimana campur tangan Yesus di dalam kehidupan setiap umat yang diciptakannya. Pertama sekali kita akan melihat bagaimana ketika Yesus ketemu dengan orang yang kerasukan setan. Mulu bahasa Batak didok, go todi nahodar, todi nahodar, todi najahat. Iya, kita bisa melihat bagaimana perjumpaan Yesus. Yesus belum berbicara, tetapi orang yang kerasukan itu, dia pertama sekali berbicara. Dia katakan, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Iya. Yang ingin kita boleh lihat, ternyata setan juga mengenal Yesus. Iya. Ternyata setan juga mengakui Yesus anak Allah yang maha tinggi. Iya. Ketika Yesus bertanya, "Siapakah engkau?" Iya. Dia katakan, "Aku adalah," kalau dalam bahasa Batak dia katakan, "Au loksa." Dalam bahasa Indonesia dia katakan, "Aku legion." Legion yang artinya kumpulan dari roh-roh jahat. Oleh karena itu kita boleh memilah-milah nama ya, Amang Inang. Memang sekilas kalau kita tidak paham tentang artinya, legion sangat bagus namanya. Bagus, legion. Tetapi ketika kita paham, ayo tuh dinang hudar tuh persoalan namanya. Iya. Oleh karena itu kita pilah-pilah. Iya. Di sini sangat jelas dikatakan bagaimana kehidupan yang tidak bersama dengan Allah, yang tidak mengenal Allah, yang jauh dari Allah, ketika ketemu dengan Allah, ketemu dengan Yesus, perjumpaan yang berdampak. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya buka tadi tentang ilustrasi, kita boleh tarik dalam kehidupan kita. Terkadang tanpa kita sadari, kita sering memenjarakan pola pikir kita. Kita memenjarakan iman kita. Kita memenjarakan harapan kita. Iya. Boedoh tusan, bisanya kamu ke sana. Kayak beratnya bah. Begini. Begitu. Pertama sekali yang keluar ketika ajakan, ketika itu tidak sesuai dengan pola pikir kita, dan satu lupau, saya tidak seturut. Yang ada adalah penolakan. Ini boleh kita lihat bagaimana legion melalui orang yang kerasukan tersebut menolak perjumpaan dengan Yesus. Dia katakan, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus?" Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu sangat luar biasa ternyata karya Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang dinamika yang terjadi dalam kehidupan kita, persoalan, pergumulan, permasalahan, tantangan hidup, baik dalam hal ekonomi, baik hal di dalam keluarga atau apapun itu, di dalam ruang lingkup, terkadang ini
yang menjadi cikal bakal memenjarakan karakter kita, memenjarakan mindset kita, memenjarakan iman kita. Tadi saya sangat tertarik lagu dari Lansia, ya, itu di dalam bahasa Batak ya amangnya, Ulido Tiki Naohom, yang diciptakan oleh William Walford di tahun 1842. Bagaimana dia menyikapi setiap apa yang terjadi. Terkadang rasa takut mengajar dia untuk menolak Tuhan. Terkadang rasa benci menolak dia untuk bisa mengenal Tuhan. Terkadang rasa dendam mengajar dia untuk bisa meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu bagaimana William Walford merenung, kalau dalam bahasa Indonesia judulnya Indahnya Saat Yang Teduh. Bolehkah multimedia boleh ditampilkan tidak ya? Multimedia boleh ditampilkankah liriknya? Iya, boleh tampil? Iya. Amang boleh di Amang Permusik? Bolehkah? 815. Terima kasih untuk kategori lansia yang telah mengajak kita. Saat ini coba kita pakai Amang Inang 1-2 lagu, 1 lirik 2 lirik untuk merenung bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita akui banyak hal, dinamika, persoalan, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi saat ini saya ajak kita menyanyikannya dalam bahasa Indonesia. Tadi lansia mengajak dalam bahasa Batak ya Amangnya, saat ini kita ajak bahasa Indonesia. Kalau boleh ayat 1 dan ayat 2. Tadi homajo Amang Inang. Ayat sada dot ayat 2. Kita nyanyikan. Dia
Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh melihat bagaimana untayan lirik ini mengungkapkan karakter kehidupan seseorang yang merasakan anugerah Tuhan, yang merasakan campur tangan Tuhan, yang dia terbelenggu oleh permasalahan, yang dia terkurung oleh pola pikir yang salah, tetapi ketika dia pakai waktu untuk berteduh, dia merasakan damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh lihat bagaimana karakter orang yang kerasukan roh jahat. Bagaimana ketika seseorang kerasukan roh jahat, yang dia rasakan tidak ada suka, tidak ada damai, tidak ada sejahtera, tetapi yang ada hanya egois, kedengkian, rasa benci, tidak ada kasih sayang, kata setia, tidak ada di dalam kehidupannya. Dan ini kita boleh lihat, kita bisa bayangkan Amang Inang, kalau ada kehidupan kita kerasukan satu roh jahat saja, begitu beratnya hidup kita. Contoh, holan narope mianto di pargabus di ngoluta dang arga behita. Ini kita bisa bayangkan bagaimana beribu-ribu roh jahat tinggal di dalam kehidupannya. Ketika tinggal di dalam kehidupannya, yang mengajarkan dia yang pertama adalah tinggal di kuburan. Kenapa? Karena baginya tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi yang mengajarkan tentang iman, tidak ada lagi yang namanya suka, damai, sukacita, damai sejahtera, rasa bahagia, tidak ada lagi. Tetapi yang ada hanya menjauh. Dia bisa menikmati hidupnya sendiri. Kalau boleh kita lihat saat ini, kita bisa evaluasi. Saya tidak mengatakan itu adalah sumbernya, tetapi kita bisa mengevaluasi. Kita boleh lihat dulu sangat suka orang kumpul-kumpul, duduk bersama, berdiskusi. Terkadang kita merenonang, mengopirap. Kalau saat ini kemajuan teknologi ini membutakan kita. Kita boleh lihat tantangan anak-anak muda saat ini mampu bertahan berjam-jam di dalam kamar sendiri saja, asik dengan dunianya saja, tidak ada lagi berbagi, tidak ada lagi berkomunikasi. Yang dia nikmati adalah yang namanya dunia internet saja. Iya, ini salah satu karakter yang boleh kita lihat. Bagaimana orang yang kerasukan setan tersebut, dia tidak mau tinggal bersama, tetapi mengajarkan dia untuk tinggal sendiri. Yang kedua yang boleh kita lihat adalah bagaimana ketika seseorang itu kerasukan roh setan, dia tidak ada lagi harga diri, tidak ada lagi rasa malu. Yang ada hanya bagaimana kepuasan dia. Kita boleh bayangkan bagaimana ketika saat ini kalau kita boleh masuk ke dalam konteks itu, ada orang kerasukan setan, tetapi maaf Amang Inang, saya harus katakan telanjang. Iya. Karena apa? Roh setan tersebut bukan mengajarkan dia untuk ada rasa malu, tetapi hanya membutakan imannya, membutakan matanya, hanya mengutamakan keinginannya saja. Iya, ini boleh kita lihat. Iya. Akhirnya dia jauh dari Tuhan. Tetapi apakah Tuhan meninggalkannya? Tidak. Tidak. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ya. Ketika Tuhan berlayar, Tuhan sampai di situ, Tuhan tahu siapa dia. Dan orang yang kerasukan ini, setan-setan ini juga tahu siapa dia. Ya. Maaf, jangan nanti berpikir ke sana ya, Mang ya. Saya bilang setan-setan ini jadi seolah-olah ke sini, oh bukan, ke sini saja. Iya, nanti jadi orang Amang ini nanti marah. Kenapa Amang bikin contoh setan-setan ini? Emangnya kami? Oh tidak Amang ya. Iya, nah urjudo hamu Amang lah. Iya, buhama setan-setan ima udokon. Setan-setan itu, iya, ketika ketemu sama Yesus, dia tahu ini anak Allah yang akan menyiksa aku. Kekuatannya lebih kuat daripada aku. Oleh karena itu apa kata? Iya, jangan siksa aku, tetapi biarkanlah aku masuk kepada sekumpulan babi-babi tersebut. Iya. Kenapa babi?
Iya. Pada saat itu Amang Inang, babi adalah simbol kekayaan. Iya. Kita boleh lihat bagaimana berharganya satu orang yang kerasukan setan diperbandingkan sekumpulan babi. Iya. Ini bisa menjadi perenungan sama kita. Saya kurang tahu apakah kita pernah mengalaminya atau tidak. Saya dulu pernah merawat nasonangi. Kalau orang Batak mengatakan nasonangi, pinahan. Iya. Mulumulak sian adung inganan sahat tujabu disukun idu naparjolo disukun idu ngamangan pinahan idu dangna disukun parjolo ngamangako daun. Iya. Ngamangan pinahan ya husukun. Saya pernah katakan, kenapa ditanya duluan itu daripada saya? Iya. Adong pemahaman babi adalah simbol ekonomi, simbol kekayaan. Dan ini yang boleh kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana Yesus menghancurkan pola pikir tersebut. Bagaimana babi-babi itu dihinggapi oleh roh setan dan akhirnya masuk ke dalam jurang dan mati. Sekumpulan babi akan mati dibandingkan satu orang yang kerasukan setan diselamatkan Tuhan. Sangat luar biasa. Oleh karena itu kita boleh lihat bagaimana orang-orang Yahudi tidak terima. Karena apa? Mereka belum berdamai dengan dirinya sendiri, belum memahami apa arti hidup. Yang kedua, belum memahami eksistensi Tuhan yang memimpin kehidupannya. Maka dia katakan, mereka ketakutan, pergilah. Karena pemahaman mereka, kalau banyak lagi orang kerasukan setan, berapa sekumpulan babi lagi yang akan mati. Ini pola pikir mereka, ini rasa takut mereka. Berjalan dengan Yesus tetapi mereka tidak yakin, mereka tinggal di dalam rasa takut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam minggu khotbah minggu pada saat ini menjadi jawaban untuk kita ya. Kalau boleh kita jujur, roh jahat apa yang sering tinggal dalam kehidupan kita? Hanya satu, ketakutan yang luar biasa. Biahaton, busisaon, mabiar. Iya. Padahal kita selalu berdoa, ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupanku. Ya Tuhan, Kau kenal siapa aku, tolong iringlah ke kehidupanku. Ketika dia katakan amin, yang dia dapatkan bukan damai sejahtera, tetapi yang dia dapatkan hanya rasa bimbang, rasa takut. Apakah Tuhan benar mendengar doaku? Oleh karena itu ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Theodor Kapler tahun 1832. Bahasa Batakna songonon judulnya. Suarani todi ni Tuhatai, suara roh Tuhan. Ya. Dan ini momen terpenting di dalam hidup kita. Terkadang kita hanya bisa memberikan suara kita. Kita hanya menyampaikan keluh kesah kita. Kita hanya menyampaikan harapan-harapan kita. Kita tidak memberi waktu untuk Tuhan memberikan suaranya yang menjadi bekal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu seperti yang tadi lagu dari kategori lansia, indahnya saat yang teduh kita bisa menikmati setiap dinamika kehidupan, setiap pergumulan, setiap permasalahan, setiap rasa kecewa, setiap kedengkian, setiap kebencian yang disampaikan di dalam kehidupan kita. Mari katakan itu, terima kasih Tuhan, dengan itu Kau ajar aku. Ya. Dan ini adalah karakter orang yang tinggal di dalam Roh Kudus. Tetapi kalau orang yang tidak tinggal di dalam Roh Kudus, di baik kosongon itu au isi warwa, itu yang terjadi. Tetapi karakter orang yang tinggal di dalam Roh Kudus mencerminkan damai sejahtera.
Dan ini menjadi jawaban Bapak Ibu Saudara-saudari melalui topik pada saat ini. Yesus menaklukkan roh jahat. Menjadi pertanyaan bagi kita di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, benarkah Tuhan Yesus yang memimpin kehidupan kita? Benarkah kita kasih kesempatan Tuhan Yesus yang memimpin kehidupan kita? Kenapa saya katakan begitu? Agar jangan ada pernyataan, jangan ada statement, saya bingung. Semenjak saya bersama dengan Tuhan, semenjak saya aktif di dalam pelayanan saya, begitu berat, begitu besar tantangan. Apakah benar Tuhan ada? Pertanyaannya, benarkah kita kasih kesempatan Tuhan yang pimpin kehidupan kita? Atau kita panggil Tuhan, kita katakan, Tuhan pimpin aku, tetapi kalau boleh begini ya Tuhan, begini. Kita yang mengajar Tuhan. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari serahkan totalitas kehidupan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bimbing kehidupan kita. Seperti lagu, Tuhan pimpin anakmu agar, ya. Bagaimana pimpinan Tuhan itu memberikan rasa tenang, rasa suka, rasa damai sejahtera. Dan ketika itu tinggal ditanamkan, bertumbuh dan berbuah, saat itulah kita benar-benar bersama dengan Yesus. Yesus menaklukkan roh-roh jahat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini jangan kita katakan roh jahat itu harus orang yang kesurupan. Iya, jangan kita katakan harus orang yang kesurupan. Terkadang orang yang tidak kesurupan tetapi melakukan kehendak iblis itu lebih parah. Dia sadar dia melakukan kejahatan itu. Kalau dulu ada katanya, itulah saya gelap mata. Kalau saat ini banyak yang sudah buka mata, berbuat masalah, melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, mari melalui firman Tuhan pada saat ini, bagaimana orang yang kerasukan itu berjumpa dengan Yesus tetapi berdampak. Bagaimana perjumpaan kita pada saat ini? Perjumpaan kita dengan Tuhan di rumahnya pada saat ini, apakah berdampak? Kita bisa mengevaluasinya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi saya katakan, ketika dia akan berdampak, yaitu ketika kita berikan kesempatan, waktu, tempat untuk Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk membimbing, memimpin, serta mengajari kita meninggalkan rasa ego dan egois serta emosional di dalam kehidupan kita. Saat itu benarlah buah-buah roh tertanam, bertumbuh, serta berbuah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, terkhususnya kepada Inang calon Sindua R. Boru Purba yang sudah memberikan hati, pikiran, kehidupan, totalitas hidup menjadi pelayan Tuhan, saya katakan kesuksesan pelayanan itu bukan di kehidupan kita, tetapi kesuksesan pelayanan itu ketika kita mampu bertahan di dalam pergumulan kita. Lihatlah pelayanan Yesus, iya, sampai akhirnya dia harus tersalib. Bagaimana orang mencela, bagaimana orang menghina, bagaimana orang menyingkirkan dia, tetapi yang keluar dari perkataannya hanya damai sejahtera. Dan ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang ingin saya katakan, pelayanan kita bukan kita yang menilai, tetapi Tuhan yang menilai. Ketika Inang memberikan hati, pikiran, hidupmu menjadi pelayan Tuhan, biarkan Tuhan yang bimbing kehidupanmu. Kesuksesan pelayananmu biarkanlah itu menjadi dupa yang harum
untuk Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu di ibadah minggu kami pada saat ini, membekali kami, mengajari kami tentang arti kehadiran-Mu, tentang arti kuasa-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Benar ya Tuhan, banyak dinamika kehidupan kami, suka, duka, pergumulan, bahagia, silih berganti di dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami jauh daripada-Mu, kehidupan kami adalah kosong ya Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman-Mu pada saat ini, bagaimana Engkau mengubah kehidupan orang yang kerasukan setan, orang yang jauh daripada-Mu. Kau berkati, Kau ubah kehidupannya, dan Kau pakai hidupnya akhirnya untuk dapat memberitakan karya-Mu melalui kehidupannya. Begitu juga buat kami ya Tuhan, yang pada saat ini berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, ataupun yang mengikuti ibadah melalui ibadah live streaming. Ya Tuhan, ajar kami, perjumpaan kami dengan-Mu memberikan dampak yang positif, memberikan semangat yang baru, memberikan pola pikir, karakter yang baru. Ajar kami Tuhan, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan pergumulan, permasalahan, rasa kecewa, dendam, dengki itu menjadi pagar pembatas di dalam kehidupan kami. Tetapi kiranya setiap apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami boleh melihat karya-Mu ya Tuhan, yang mengeluarkan kami dari setiap masalah kami, serta Kau antarkan kami ke dalam kehidupan yang penuh dengan suka dan bahagia. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja-Mu HKBP Tamarunang. Berkati gereja-Mu ini Tuhan, berkati seluruh program-program gereja-Mu ini ya Tuhan, baik yang sudah berjalan ataupun yang akan berjalan ya Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang, dari seluruhnya panitia, pembina, ketua, sekretaris, bendahara, begitu juga dengan para seksi dana. Tuhan yang campur tangan ya Tuhan. Mereka adalah alat-Mu Tuhan, mereka adalah media-Mu. Dengan kehadiran mereka, Tuhan yang memberkatinya, dan program pembangunan gedung sekolah minggu dapat terlaksana. Tuhan memberikan semangat yang baru, memberikan keteguhan iman, memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk calon Sintua Boru Purba. Di dalam kerendahan hatinya, dia mampu bangkit berdiri, menyuarakan kesiapannya Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi pelayan-Mu Tuhan. Sama seperti Engkau ketika akan memilih Yesaya, Kau katakan, siapakah yang akan Aku utus? Yesaya menjawab, ini Aku, utuslah Aku. Begitu juga dengan kerendahan hatinya, dia telah menyerahkan hatinya menjadi alat-Mu. Tuhan yang layakkan dia, Tuhan yang kuatkan dia, Tuhan yang berkati dia, Tuhan yang urapi dia. Begitu juga buat keluarga Tuhan, serta kerinduan dari keluarga. Tuhan dapat lihat kehidupannya, Tuhan yang tinggal diam serta di tengah-tengah kehidupannya ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh. Agusta Kristin Borusianipar, perawatan di rumah. Amang Sianipar, perawatan di rumah. Amang Dotrandus M Panjitan, perawatan di rumah. Ya Tuhan, Tuhan yang memberkati kehidupannya Tuhan. Tuhan memberkati setiap obat yang dimakan, dan Tuhan yang memberikan kesembuhan,
totalitas pemulihan di dalam kehidupannya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang di dalam 1 minggu ini bersuka cita atas pertambahan umur yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Amang Arion Tanda Bakara, anak sekolah minggu Felicia Olivia Boru Ginting, anak sekolah minggu Trisia Dahlia Nasirep Boru Sitorus, Inang Jusnita Rosida Boru Lumban Tubing, Naposo Stefani Artalia Boru Saragi, Inang Sintua Nurma Boru Sigalingging, Amang Felix Sahat Andika Panjaitan, anak sekolah minggu Jesslyn Ellen Kesi Boru Sumbayak, anak sekolah minggu Gwen Aura Rich Boru Sitorus, anak sekolah minggu Reviano Evander Mora Siregar, anak sekolah minggu Clarisma Regina Meliana Boru Nenggolan, Inang Donna Boru Silaen, Amang Arifin Nadiak. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya pertambahan umur yang Tuhan berikan sebagai bentuk anugerah di dalam kehidupannya, Tuhan juga menambahkan sukacita, Tuhan juga menambahkan umur yang panjang, kesehatan, serta kebahagiaan di tengah-tengah kehidupannya. Kalaupun ada yang mengalami pergumulan pada saat ini di dalam kehidupannya, mari Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menanamkan damai sejahtera di dalam hati dan pikirannya ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk seluruhnya kami yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Di dalam dinamika kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang tinggal diam serta mengurapi kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 117 sambil menyerahkan amplop ke depan. Tuhan yang Maha
sehat dulu, jemaat sekalian hendak berdiri. Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah benteng kita, semua musuh umatnya kan melayarkan berdaya. Si iblis menyesal, yang licik dan kejam, menggoda manusia supaya binasa. Tiada yang menghentikan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.